saya Susan, ini dengan Mas Andri dari Jakarta. Yes, dari Jakarta. Oh ya teman-teman, ini Mas Andri ini bisa dikatakan adalah orang Indonesia pertama yang ke Rusia sesudah pandemi. Betul. Sejarah mencatat ya. Sejarah. Sejak pandemi orang Indonesia pertama ini. Iya, gitu. Jadi apa namanya, udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun orang Indonesia nggak ada yang kesini. Iya, betul. Jalan Ya, ini di pinggir. di pinggir Sungai Moskow ya. Yes, betul. Gimana Mas Andri, menurut Mas Andri Moskow ini bagaimana? Moskow itu cantik sekali. Dan jangan lupa, kota ini bukan hanya kotanya yang cantik, perempuannya juga cantik-cantik. Termasuk saya dong. Iya dong. Apalagi sekarang kita ini mukanya bagi mereka bule ya, karena kan orang sini kulit putih, Ya. kita Asia, jadi buat mereka kita nih bule. Iya benar. Oke. Jadi kita dilihatin karena kita orang asing di sini. Iya benar. Gitu. Kita deh. Ini kita sekarang ini lagi musim panas ya Mas ya. Iya, musim panas ini. Tapi gimana musim panas di sini kok malah nggak panas ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Kenapa sekarang lagi panas tapi suhunya kayak lagi di puncak? Ya, mikir kan? Iya benar. Jadi Iya, kalau iya. kemarin itu memang beberapa hari ini panas ya Mas ya. Iya, benar. Beberapa hari ini kemarin Panas. minggu lalu saya di sini panas banget. Gitu. Sampai kayak saya minum tuh, Mbak Susan tahu deh. Mungkin seliter cuma sekali minum habis. 5 botol. 5 botol. Wah, itu 5 dia botol tuh. air putih. Sekarang nggak minum-minum loh. Sekarang dari nggak tadi tuh. minum-minum dari Wah. tadi gitu. Iya Oke. teman-teman. Jadi ini kebetulan kita lagi jalan-jalan. Iya. Ini kita dari Gorky Park, terus kita lanjut ke ini namanya museum. Oh, museum ya. Oke. Ya, kan lihat ya di belakang itu ada patung Ya, itu dia tuh. Peter the Great. Peter the Great. Peter the Great di situ. Biasanya kalau pada musim panas orang pada jalan-jalan di sini, Mas. Oh, oke. Gitu. Iya. Ya, Iya. seperti sekarang lah harusnya ya, musim Iya, panas ini ya. iya. Oh ya teman-teman, ini Mas Andri ini bisa dikatakan adalah orang Indonesia pertama yang ke Rusia sesudah pandemi. Betul. Sejarah mencatat ya. Sejarah. Sejak pandemi orang Indonesia pertama ini. Iya, gitu. Jadi apa namanya, udah hampir 3 tahun ya, 3 tahun orang Indonesia nggak ada yang kesini. Iya, betul. Jadi- Ya beruntung lah saya bisa masuk sini sekarang. Cuma nggak bisa lama-lama ya, harus pulang. Oh ya, pulang sampai tanggal? Saya tanggal 2 Juli pulang. Jual Iya. sebentar lagi dong Sebentar ya. lagi, betul. Oke, gitu. Oke, kita lanjut Oke. lagi nanti ceritanya. Siap. Privet, saya Susan Vladimir di Rusia. Sekarang saya bersama teman saya dari Jakarta, Mas Andri. Halo semuanya, halo Mbak Susan. Ya, Mas Andri ini punya YouTube ya. Ya, Aha. Jangan lupa untuk subscribe, like, tekan lonceng. YouTube saya juga YouTube-nya Mas Andri. ya channelnya Muhammad Andrianto ya. Nanti di bawah sini ada tulisannya. Oke. Ya, Mas Andri, aku mau nanya. Ini kan sekarang kita tuh masih pandemi ya. Iya, betul. Pandemi. Terus banyak yang tanya sama aku, kok Rusia kapan dibuka? Dan ketika saya jujur aja saya kaget ketika di kontak ya sama Mas Andri, ternyata Mas Andri mau ke Rusia. Iya, betul. Gitu. Dan ternyata ke Rusia itu karena mau nonton bola ya. Iya, betul. Oh, terus gimana sih kok bisa gitu loh dapat informasi bisa ke Rusia terus mau nonton bola gitu kan, nggak semua orang tahu. Betul. Mungkin Mbak Susan juga baru tahu dari saya malah. Iya, ya. malah. Iya. Jadi teman-teman banyak yang tanya sama saya kapan bisa ke Rusia, dan ternyata bisa ke Rusia kalau bisa nonton bola. Betul. Begitu. Gimana Mas Ya. ceritanya? Jadi ceritanya Mbak, saya sebenarnya mau ke Rusia tahun lalu. Oh, 2020 ya? Ya, di situ saya mau ke Rusia, memang ada event bola ya, yaitu Euro 2020. Ya. Ya, saat itu saya sudah punya tiket bolanya. Nah, dan saat itu juga pemerintah Rusia itu memberikan gratis visa masuk bagi pemegang fan ID yang Fan tadi ID, tiket iya, bola iya. ya. Nah, ternyata diundur kan, artinya bolanya ya? gagal karena Karena pandemi. Betul. Jadi saat itu juga banyak teman-teman saya yang udah punya tiket bola juga di refund. Oh,
Nah, jadi mereka nggak sini nggak karena sini. khawatir juga ya, Betul. khawatir juga, ngeri juga kan. Ngeri juga, Ya. apakah nanti bisa nonton atau enggak gitu Iya, kan. iya. Karena setelah bulan Maret setahu saya tahun lalu tuh Rusia tutup memang untuk tamu ya, untuk tamu Iya, asing. iya. Sebenarnya sampai sekarang Sampai pun sekarang, benar. kita nggak bisa terima turis. Betul sekali. Jadi Gitu. ini sebuah kebetulan saya bisa ke sini juga, dan mungkin kata Mbak Susan, saya orang Indonesia pertama yang Iya. masuk Rusia di masa Betul. pandemi. Ini vlog ini harus ditonton ini. Harus ditonton. Ya, jadi benar banget. nah, jadi ceritanya itu udah semua udah pada batal kan. Hmm. Akhirnya saya berpikir, oke lah, mungkin ini belum rezeki kita. Dan ternyata karena saya punya fan ID tadi sudah dikirim dari Rusia loh. Fan ID itu aslinya dikirim dari Rusia. Justru dikirim ya, Iya, dari pakai Rusia posnya ya. gitu. Oke, ha-ha. Nah, ternyata di awal bulan Mei lah ya, setelah Lebaran atau mau Lebaran itu, saya lihat ini akan ada Euro tetap dilaksanakan, tetapi hanya di beberapa tempat. Jadi nggak yang seperti dulu kan rencananya iya, mau banyak tempat ya. Nah, salah Ha-ha. satunya Rusia dibuka. Dan saya awal bulan Juni ngeliat di IATA, ada tuh namanya IATA, website iya, ya iya, untuk iya, ngecek iya. IATA. Ah. Rusia boleh terima turis khusus pemegang fan ID. Ah, Nah, dan iya, itu iya, pun iya. hanya sampai tanggal 2 Juli. Oh. Ya, jadi nggak boleh lebih dari tanggal 2 Juli. Jadi kira-kira cuma sampai nggak sebulan ya? Nggak sampai lah. Nggak sampai sebulan Iya, ke nggak Rusianya. sampai. Jadi Benar-benar. emang terbatas sekali, dan kebetulan juga ya saya kemarin begitu lihat, wah, ada fan ID bisa Iya. masuk, nggak pikir panjang Nggak dah. pikir panjang, langsung Iya, cus. beli tiket karena mendadak, Iya. nggak ada yang murah. Ya iyalah pastinya Iya. teman-teman ya, kalau misalnya mendadak itu tiket memang nggak ada yang murah. Nggak ada yang murah, gitu, betul. Karena begini Mas, gimana menurut Mas, di Indonesia sendiri banyak travel-travel yang menawarkan Benar. ya Ke Rusia, ya? betul. Kemarin saya sempat baca juga ya, memang ada beberapa, dan travel itu pasti harus menggunakan fan ID tadi. Dan keunikannya kali ini fan ID pun bisa dicetak secara elektronik. Ya, jadi iya. kayak yang di Indonesia jualan nih ya, travel. Tapi dia harus punya fan ID. Artinya dia harus beli tiket bola dulu online. Oke. Kemudian baru ajukan fan ID secara elektronik. Iya, Ya, jadi nggak iya. dikirim dari Rusia Iya, kayak iya. fisik. Jadi nanti dia dapat Betul. kayak dari email. Kemudian nanti Baru- begitu sampai Ya, sini ditukar jadi ditukar yang ya. fisik. Jadi setidaknya Gitu. mereka udah harus punya tiket. Betul. Dan Tanpa satu tiket nggak catatan, bisa. ada catatan penting. Yang megang fan ID saat saya datang ke Rusia, Mm-mm. itu diinterogasinya lama. Oh. Karena menggunakan fan ID. Oke. Oh, Oke. nasi ini Nasinya sudah datang. Kita makan dulu ya. Ya. Oke. Nih. Yes. Ini Nah, kita ini pesen makanan Vietnam. Vietnam. Oke. Ya. Thank you. Ya, Yes. oke. Ini dia. Ini dia makanan. makanannya kuitiau. Nih, kuitiaunya kayak gini. Jadi yang cerita di imigrasi itu Mbak, bagi yang berani jualan tur juga, saya rasa akan kewalahan, Kewalahan, karena ya. baru masuk imigrasi kita diinterogasi kurang lebih 2 jam. Oh, Kita gila ditunggu, dong. ya itu kita dikumpulin dulu, yang orang Rusia udah boleh masuk imigrasi ya, Ya, yang orang yang fan Rusia. ID itu dipisahin. Kita ditahan, suruh nunggu, nggak dikasih minum, terus nggak ada minum lagi kan, kita turun dari pesawat nggak bisa beli apa-apa. Iya, betul. Nah, kemudian di situ saya selain diintegrasi ditanya juga tiketnya berapa, tiketnya mana bolanya, kemudian bawa uang berapa, Oh, dicek gitu ya. sampai saya ditanya, Hotel. yes, Terus pemesanan, kemana aja ya selama di kemana sini ya? sama pulangnya kapan, Pulang. itu pasti. Oh, yang pasti ya. Ya, jadi saya terus terang kalau kemarin untuk satu orang aja butuh 2 jam, bagaimana kalau buat Iya, tamu? benar. Saya rasa sangat berisiko jika berani jualan travel di saat Iya. pakai fan ID ini ya. Betul. Gitu. Jadi karena kalau tur biasanya kan sudah ada aturan penjemputan Ya, ya. ya. Kasihan yang nunggu nanti bisa nunggu Bisa 2 2 jam. Iya. Kalau saya sendiri bisa naik angkot ya. Iya, bisa naik angkot. Gitu. Jadi sebenarnya Rusia ini boleh masuk Rusia Iya. asal Asal Punya punya fan fan ID. ID. Dan syaratnya cuman cukup lagi tes PCR ya. Tes PCR maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. tapi ini di karantina nggak? Tidak. Oh, Jadi yang uniknya sekarang masuk nggak perlu Oh, karantina. karantina. Berarti enak dong. Enak Iya, banget. ya. Justru PR saya pulangnya nanti. Karantina di Indonesia. Bayar sendiri. Bayar sendiri. PCR tetap juga. Aduh. Iya, resiko ya. Itu Resiko. kalau memang suka bola. Ya, kalau enggak ya nggak ada pilihan, nggak bisa masuk ya. Tapi gimana menurut Mas bola di Saint Petersburg
banyak nggak yang datang? Nah, ya untuk pandemi kali ini jujur ya ini sebuah sejarah loh. Dalam situasi pandemi kita berkumpul yang dimana nggak boleh harusnya kumpul-kumpul ya. Itu ternyata di stadion tetap ramai. Cuman tidak full karena duduknya dikasih pembatas. Ya. Tapi namanya juga penonton, supporter, ada yang bandel. Jadi, ya, sama lah kayak sama di di mana-mana juga. ya kayaknya ya, ada yang bandel. Jadi ya buka masker, teriak-teriak gitu kan. Tapi ya seru lah ya pastinya. Oh iya seru. Cuman hati-hati kalau yang saya dengar terakhir itu ada jadi klaster baru. Ya. Oh iya. Iya, itu saya dengar berita terakhir ada klaster baru. Jadi sebaiknya ya kita waspadailah tetap ya. Ya betul lah dalam masa pandemi ini ya. Ya ini ya. juga sekarang di Rusia pun sudah diberlakukan apa namanya QR code, QR code. Ya. QR code. Jadi masuk restoran kita harus menunjukkan QR code-nya kita. Ya. Untungnya di sini belum. Nah, untungnya karena kalau nggak kita nggak bisa makan di sini. Yuk kalau gitu kita makan ya. Ya, oke kita makan dulu ya. Oke. Oke.